Salam Darbe. Hadir lagi bersama kami di sini Ibu Erna Utami dalam bahasan topik kita tentang tanaman hias. Setiap hari ada yang baru. Intinya gitu. Kalau kita bergiat di tanaman hias kita ini ya. Dan mereka soalnya memberikan feedback yang cukup menyenangkan seperti apa Bu kira-kira feedbacknya? Pemeliharanya. Okay. Feedbacknya seperti apa? Jadi misalnya kita beli tanaman nih kecil, cuman berdaun 2. Besok seminggu lagi udah tumbuh tunas yang baru. Nah, seperti ini nih Bu ya. Menyenangkan sekali. Ini seperti ini contohnya kira-kira ya Bu ya. Seperti ini contohnya. Ini kan tanaman biasa kan? Betul. Ini bahkan tanaman toga, tanaman obat. Obat. Oh, ini tanaman obat Bu. Jadi obat. boleh dimakan, boleh diminum. Iya, ini pegagan. Oh iya. Saya pikir hanya biasa doang ini Bu. Keleleran kan di pinggir-pinggir sungai gitu. Betul. Oh, diangkat di atas meja sekarang. Bahkan harganya sekarang jadi mahal. Naik kelas saya rasa ya Bu ya. Ya oke. Naik kelas banget. Nah ini orang bilang itu kan tanaman yang keleleran di pinggir-pinggir sungai, di pinggir-pinggir jalan. Iya. Nah itu bisa diangkat ke atas meja. Nah ini ada keunikannya. Jadi setiap tanaman, itulah kenapa orang psikologi jadi berhasil berbisnis tanaman. Oh iya. Karena tanaman itu kalau dirawat dengan hati, ya betul. kemudian kita cari tahu sifatnya apa, itu kan psikologi banget ya. Betul Bu. Jangan-jangan Ibu juga perlu tahu tanggal lahirnya tanaman ini ya Bu ya. Jadi ini tanaman suka panas apa suka dingin. Oke, ya. Terus tumbuhnya cepat atau lama. Betul. Terus gimana cara pemisahannya, maksudnya perbanyakannya gimana. Benar. Nah itu yang bikin aspek-aspek seperti itu yang bikin orang tuh kepo terus. Nggak ada berhentinya. Ya. Udah punya tanaman 1, pengen punya 2. Udah punya 5, pengen punya 10. Udah punya 100, masih pingin lagi. Itu juga, yang terjadi dari orang-orang pecinta tanaman itu. Bahkan ada customer saya beberapa orang ini tadinya nggak punya tanaman sama sekali di rumah. Di rumahnya. Ditunjukin ke saya cuma punya tanaman plastik ini Bu, gitu. Loh Bu, itu sama kayak saya Bu. Jadi di rumah saya tanaman plastik Bu. 1 doang. Iya Bu. Jadi saya nggak pernah tahu bagaimana, saya diajarin ya beli 1, besoknya beli 2, besoknya udah dibeli 5. Hampir setiap minggu borong tanaman. Sampai sekarang rumahnya itu full dengan tanaman. Bahkan lebih pintar dari saya. Sampai saya loh kok bisa itu pelihara tanaman yang itu. Iya, ini saya nyoba aja gitu. Dia peliharanya dengan kasih sayang. Dia cari-cari tahu di Google, ternyata nyari tahu. Googling justru ya Bu ya. Nah itu kan membantu sekali. Jadi selain era pandemi, dibantu juga dengan adanya informasi digital yang cukup luas. Kemudian online shop juga banyak. Akhirnya banyak orang juga tahu ragam tanaman. Jadi itu sekarang tidak hanya didominasi oleh nursery ataupun petani-petani, betul. tapi orang awam pun bisa belajar sendiri. Gitu. Nah itu setiap tanaman punya sifat sendiri-sendiri. Nah seperti itulah yang bikin mereka terus kepo, terus beraktivitas di situ. Nah itu nggak ada berhentinya. Intinya kayak edik gitu. Iya, kayak ketagihan gitu ya Bu ya. Ketagihan gitu. Iya. Sebenarnya kalau boleh saya cerita Bu, saya sendiri juga bersama istri saya ya Bu. Itu karena di era pandemi ini kan kita mikir nih Bu, kerjaan apa ya setelah kita lakukan setelah biasanya kita kan jalan-jalan gitu ya. Istri saya kan sejak lama suka tanaman juga ya Bu. Lama-lama ya sama seperti Ibu bilang, itu benar sekali Bu, itu terjadi pada saya. Betul. Jadi kita ya beli 1 dulu, lama-lama kita melihat ini, oh ini kalau disiram malam hari kok enggak benar ya. Oke, kita taruh lagi di luar. Loh kok pertama mati? Iya, pindah lagi. Jadi sebenarnya memang harus ada knowledge dalam hal ini ya Bu ya. Nah, itulah Bu harapan kita di sini. Ibu kita hadirkan di sini. Mari Bu bersama kami untuk membantu teman-teman kita yang tertarik dengan tanaman hias mengetahui know-how daripada usaha tanaman hias kita ini. Karena orang awam seperti kita ini kan seperti saya nih Bu contoh nggak ngerti bagaimana merawatnya ya Bu ya. Ya hadirin Bapak Ibu sekalian dan teman-teman milenial, kebetulan kita hadir di sini di Darbe Cafe
Bila berkenan silahkan hadir di tempat kami di sini di Jalan Manyar Indah nomor 57. Hari ini kantor kami, kafe kami sedang hijau. Nah. Bertambah hijau, bertambah indah dengan kehadiran dari Bu Erna Utami ini dengan Natia Floranya ya Bu ya. Iya. Mudah-mudahan kehijauan ini bisa berlanjut terus ya Bu ya, dan menular kepada teman-teman kita yang sedang menyaksikan channel kita kali ini ya Bu ya. Nah, saya ingin bertanya juga ya Bu Erna. Tadi ada pengantar dari saya yang memang wajib saya sampaikan Bu apabila kita menyelenggarakan suatu event talk seperti ini. Sinergi yang harus kita lakukan dengan usaha yang sedang booming nih. Nah, kira-kira ibu boleh bercerita Bu kepada audiens kita, bagaimana ya kira-kira tanaman hias ini bisa disinergikan dengan bisnis kafe Bu? Karena tentu bisnis kafe sekarang kan menjamur ya Bu, banyak sekali nih anak-anak muda kita, bahkan mungkin resto-resto yang besar-besar saya lihat itu mereka sudah apa ya istilahnya itu go green atau apa ya gitu ya. Nah, kira-kira ibu bisa memberikan inspirasi kepada audiens kita seperti apa Bu? Ya, siap. Jadi sebenarnya sudah ada beberapa, sudah banyak mungkin di Jakarta, di Malang. Pernah tahu nggak kalau kita ke Malang pergi, kita mampir di sebuah tujuan wisata yaitu Mbak Potelo kalau nggak salah ya. Oh, Mbak Potelo ya. Nah, di situ kan kafe dan tanaman hias. Nah, itu udah lama banget, udah puluhan tahun mereka punya. Itu ya. Nah, jadi sebenarnya sinergi bisnis tanaman hias dengan kafe itu sangat klop sekali ya. Nah, kafe itu kan perlu juga sentuhan hijau-hijau karena tempatnya harus cozy, tempatnya harus seger supaya orang juga kerasan, jadi kepengen juga tahu besok kalau saya ke sana tanamannya apalagi ya, kadang ada yang begitu. Nah, itu jadi itu kenapa kafe perlu ada tanaman. Selain juga tanaman indoor, tanaman outdoor itu menyehatkan. Jadi menyehatkan, dia memberi banyak oksigen. Memberi banyak oksigen, dia juga menyerap racun-racun yang ada di sekitar ruangan tersebut. Nah, itu keuntungan dari suatu space kalau banyak tanamannya. Nah, ini baru nih Bu, saya baru tahu nih Bu. Jadi dari sisi kemanfaatan, tanaman hias itu bagus sekali kalau ditaruh di dalam ruangan maupun luar ruangan karena dia manfaatnya menyerap polusi yang ada di ruangan di sekitarnya. Jadi tidak hanya sekedar estetika saja Bu ya. Sekedar estetika. Nah, itu yang mungkin banyak orang yang tidak tahu. Betul. Jadi pecinta tanaman hias itu akhirnya kenapa kepengen lagi karena mereka juga makin tahu ada manfaatnya. Selain juga menyenangkan juga ada manfaatnya. Jadi bisa disinergikan bisnis tanaman hias dengan kafe itu bisa sekali, bisa banget. Jadi misalnya banyak kan ya sekarang plant shop, petani, UMKM di bidang tanaman hias itu bahkan mungkin orang baru jadi hobi, dia punya tanaman banyak, terus akhirnya dia belajar, dia bisa membibit tanamannya banyak banget, penuh dalam rumahnya. Mau diapain? Dijadikan duit dong. Oh ya benar. bisa banget. Jadi misal nih dari BKP bekerja sama dengan Pak UKM untuk naruh tanamannya di sini misalnya. Nah, itu bisa jualan di sini. Benar. Tentunya harus dengan knowledge ya. Jadi tanaman apa aja yang bisa ditaruh di kafe, tanaman apa saja yang bisa dipajang di sini yang yang perawatannya mudah. Nah, seperti itu. Yang perawatannya mudah itu nomor 1. Perawatannya mudah ya Bu ya. Mudah. Jadi kebetulan karena saya di bisnis sewa tanaman hias ya. Jadi saya sudah banyak melayani customer. Kami juga pengalaman otodidak di tanaman. Jadi tanaman indoor yang mudah perawatannya itu adalah poin pertama yang harus dipilih. Untuk memilih tanaman yang bisa ditaruh di
dalam ruangan atau khususnya di sini kafe. Kafe, ya. Supaya apa? Supaya minim perawatan. Yang Betul. pertama, yang kedua, kalau dia ditinggal beberapa lama, itu tidak menyebabkan tanaman itu jadi loyo atau daunnya kering. Itu sering saya jumpa itu, Bu. Itu yang merusak pemandangan kafe kan. Betul. Nah, itu sering sekali itu ya. Kalau di rumah ya nggak apa-apa. Kalau misalnya ada tanaman yang kurang menyenangkan, mati, loyo kan, sebentar nanti bisa dirawat. Sedangkan kalau di kafe, di dalam ruang kantor, itu kan nggak boleh seperti itu. Estetikanya kan kurang bagus. Betul. Nah, itu jadi tanaman harus dipilih yang mudah perawatannya. Itu yang pertama sekali ya, Bu ya. Yang awet, yang tahan di dalam indoor. Ya, biasanya kan kalau kena AC ada yang nggak kuat nih, Bu ya. Nah, ada yang cuma sehari tahannya. Iya. Nah, seperti itu apakah kan kurang ini ya, kurang cocok kalau ditaruh di kafe-kafe. Nanti takutnya terlambat perawatan, customernya datang, ini tanamannya kok layu, komplain. Nah, gitu. Tidak bagus juga jadi ya, Bu gara-gara ya. tanaman jadi komplain. Nah, jangan sampai seperti itu. Ya, itu dampaknya ke bisnis kafe sendiri ya, Bu ya. Itu jadi tetap harus ada knowledge-nya, tetap harus ada. Iya. Tapi peluang untuk sinergi bisnis tanaman hias dan kafe itu sangat besar sekali. Ya. Jadi keuntungan bagi kafe itu sendiri dan keuntungan bagi UMKM itu dua-duanya bisa saling menguntungkan. Betul, Bu, betul. Begitu. Berkolaborasi ya, Bu ya. Kolaborasi. Nah, manajemennya yang perlu diatur, cuma itu aja. Betul. Nah, ya seperti itu. Jadi dengan banyaknya jenis tanaman itu juga bisa membuat kafe itu bervariasi ya. Benar, Bu. Tanamannya juga makin hijau, selain itu juga makin berwarna. Betul, Bu. Itu keuntungan dari sinergi bisnis kafe ini dengan tanaman hias. Selain itu juga bisa merangkul UMKM. Iya, betul. Merangkul UMKM ini sangat bermanfaat sekali ya, apalagi di era pandemi seperti ini. UMKM itu banyak sekali kan bermunculan. Betul, Bu. Masih banyak obrolan kita tentang tanaman hias, sebenarnya masih panjang. Akan ada beberapa lagi pembicaraan yang menarik di next episode. Stay tune.